Malam itu, suara gelas yang diangkat tinggi terdengar seperti palu yang menghantam dadaku. Di tengah ruangan yang penuh tawa, kata-kata itu meluncur seperti pisau yang menembus harga diriku. Kapan giliranmu punya rumah sendiri? Tahu gaji pas-pasan, jangan boros. Setiap hurufnya seperti racun yang menusuk telingaku, membuat tubuhku bergetar antara marah dan malu. Tatapan mata keluarga yang memandangku seakan aku ini beban. Wajah ibu mertuaku yang tersenyum sinis berada di depan mataku, seolah ia menikmati rasa sakit yang merobek hatiku. Dan tepat pada detik itu, aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Namaku Alia. Malam itu, di meja makan keluarga besar suamiku, aku duduk dengan tangan yang sedikit gemetar. Suasananya hangat, penuh suara sendok dan tawa. Tapi entah mengapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti badai yang berdiri tepat di belakangku, menunggu untuk menerjang kapan saja. Aku baru saja mengambil sedikit nasi ketika ibu mertuaku, Bu Ratna, tiba-tiba berdiri sambil mengangkat gelas. Semua mata tertuju padanya. Aku pikir ia ingin memberikan ucapan syukur seperti biasa. Tapi ternyata tidak. Suara lantangnya memecah keheningan. Kapan giliranmu punya rumah sendiri? Tahu gaji pas-pasan, jangan boros. Seisi ruangan terdiam sejenak sebelum tawa pecah menghantam meja. Tanpa belas kasih. Tanpa pertimbangan. Seolah aku ini bahan lelucon keluarga. Aku menunduk, pura-pura tersenyum, tapi hatiku seperti diremas kuat. Panas. Perih. Luka itu mengalir begitu cepat sampai rasanya tubuhku tak mampu menahannya. Padahal, mereka tidak tahu sesuatu. Tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahku belakangan ini. Tidak tahu beban yang kupikul sendirian demi melindungi seseorang yang kucintai. Aku merasakan pipiku mulai hangat. Bukan karena marah, tapi karena menahan air mata yang hampir pecah. Suamiku hanya menatapku sekilas. Tatapan yang membuatku semakin runtuh. Bukan tatapan yang membela. Bukan tatapan yang menenangkan. Hanya kosong. Dan di balik semua rasa sakit itu, muncul satu tekad kecil dalam diriku. Pelan, tapi kuat. Suatu hari, mereka akan tahu. Mereka akan lihat. Mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya sedang mereka hina malam itu. Yang mereka tidak tahu, malam ini adalah permulaan dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak gelak tawa itu meledak di ruangan, tubuhku terasa dingin. Bukan dingin biasa. Seperti seluruh darahku berhenti mengalir dan digantikan oleh sesuatu yang menusuk kulit dari dalam. Suara-suara di sekelilingku terdengar jauh, bergema tak jelas, seolah aku berada di bawah air. Tapi wajah ibu mertuaku tetap tampak begitu jelas. Senyumnya yang puas. Sorot matanya yang menilai. Seperti ia menemukan kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa di meja makan itu. Aku mencoba mengatur napas. Tapi setiap tarikan terasa sesak. Seolah ada batu sebesar dunia menindih dadaku. Aku menunduk, menatap meja, berharap lantainya retak dan menelanku hidup-hidup. Sementara itu, keluarga suamiku saling melempar komentar. Katanya kerja kantoran. Masa belum bisa beli rumah? Jangan boroslah jadi istri. Kasihan si Raffi harus menanggung semuanya. Tidak ada satupun yang tahu fakta sebenarnya. Mereka tertawa sembari mengunyah. Menikamku tanpa sadar. Atau mungkin justru sadar. Aku tidak tahu lagi. Yang lebih menyakitkan, suamiku Raffi hanya duduk diam, memandang makanan tanpa menegur siapapun. Tidak sekalipun ia mencoba menghentikan ibunya. Tidak ada. Aku merasakan dadaku semakin panas.
Rasa kecewa itu mengembang, meluas, dan menampar seluruh pengharapan yang selama ini kutahan dengan susah payah. Pelan-pelan, aku mengangkat kepala, memandang Raffi yang bahkan tak berani menatapku balik. Dia tahu kondisi kami. Dia tahu kebenaran yang kututup rapat demi melindungi harga dirinya. Tapi tetap saja, ia membiarkan aku menjadi sasaran ejekan semua orang. Aku mencoba tersenyum kecil agar tidak terlihat rapuh. Tapi bibirku hanya bergetar. Aku takut kalau membuka mulut, semua air mata akan tumpah. Salah satu adik iparku membungkuk mendekat. Suaranya lirih tapi penuh sindiran. "Mbak Alia, kalau mau tabungan aman, jangan suka beli skincare mahal lah." Aku mengerjap. Seketika itu juga kalimat itu seperti menampar pipiku. Skincare mahal? Mereka bahkan tidak tahu aku memakai produk yang kubeli ketika diskon setengah harga. Mereka tidak tahu aku menyisihkan setiap rupiah untuk hal yang jauh lebih penting. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menahan gelombang emosi yang hampir pecah. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku tidak ingin membuat keluarga suamiku semakin membenciku. Tapi yang tidak mereka tahu, aku sudah berada di batasku. Setelah makan malam selesai, aku berdiri perlahan, merapikan kerudungku. Suasana mulai mencair. Para perempuan sibuk membereskan meja. Tapi setiap langkahku terasa berat. Seperti lantai ingin menarikku kembali untuk menghadapi rasa sakit itu lagi. Aku berjalan ke teras untuk menghirup udara. Langit malam tampak jernih. Tapi pikiranku penuh badai. Angin malam menyentuh wajahku, membawa sedikit ketenangan, tapi tidak cukup untuk meredakan lukanya. Tidak lama kemudian, suara langkah mendekat. Lembut tapi ragu-ragu. "Alia, maaf ya." Itu suara suamiku, Raffi. Aku memalingkan wajah, tidak berani menatapnya lama-lama. Takut air mataku jatuh. "Maaf saja." Itu yang ingin ia katakan? Setelah membiarkanku dipermalukan, aku menelan ludah. "Maaf untuk apa?" tanyaku pelan. Ia menarik napas panjang. "Ibu cuma bercanda. Kamu kan tahu sifatnya. Jangan dimasukin ke hati." Hatiku serasa disayat. "Bercanda? Itu bukan bercanda. Itu penghinaan yang dilontarkan di depan banyak orang." Raffi mungkin paham gestur wajahku berubah. Tapi ia tetap saja berkata, "Kamu juga jangan terlalu sensitif." Sensitif. Kata itu langsung menguapkan sisa kesabaranku. Selama berbulan-bulan aku menutupi kondisinya. Selama itu pula aku bekerja 2 kali lebih keras demi menutupi tagihan yang harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Selama itu pula aku diam demi menjaga wibawanya di depan keluarganya. Dan aku disebut sensitif. Aku akhirnya menatapnya langsung. Untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan ia melihat bagaimana hancurnya aku. "Raffi, kamu tahu aku tidak pantas diperlakukan seperti tadi. Tapi kamu diam." Ia tertegun. "Aku cuma tidak mau membuat suasana ribut." "Suasana? Harga diriku lebih tidak penting daripada suasana?" Aku menggeleng. Aku tidak tahu lagi harus merasa apa. Saat itu, sebuah pikiran mulai muncul di dalam kepalaku. Pikiran yang membuat jantungku berdetak pelan tapi mantap. Pikiran yang akan mengubah segalanya. Kalau mereka menganggapku lemah, mungkin sudah waktunya aku menunjukkan siapa sebenarnya Alia yang mereka remehkan selama ini. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, setelah percakapan dingin di teras, aku duduk di dalam mobil sendirian. Raffi masih di dalam rumah, berbicara dengan ibunya entah tentang apa. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat ke kaca jendela, membuat bayanganku terlihat seperti orang yang bahkan tidak kukenal lagi. Aku menarik napas panjang, lalu membiarkannya keluar dengan gemetar. Di luar sana, mereka menertawakanku. Mereka menghinaku. Tapi yang membuatku paling hancur adalah kenyataan bahwa suamiku sendiri tidak berdiri di sisiku. Padahal rahasia besarnya, aku yang menanggungnya. Aku yang selama ini menjadi tamengnya. Teleponku bergetar.
Notifikasi email masuk. Saat kubuka, mataku terhenti pada satu kalimat. Pembayaran cicilan rumah bulan ini telah diterima. Jantungku seperti berhenti. Rasa pedih malam ini sejenak berubah menjadi getaran lain. Bukan bangga, bukan lega, tapi perasaan bahwa aku tidak bisa terus begini. Selama 6 bulan terakhir, aku membayar cicilan rumah yang kutabung bertahun-tahun. Tabungan yang kusembunyikan karena Raffi memintaku merahasiakannya. Ia malu. Katanya, kalau keluarganya tahu aku yang membiayai semuanya, ia akan dianggap tidak mampu. Itu membuatnya merasa kecil. Dan aku, seperti perempuan bodoh, aku menerima permintaannya demi menjaga harga dirinya. Tapi semua orang malah menganggapku beban. Boros. Perempuan tak berguna yang hanya menghabiskan gaji suaminya. Padahal mereka tidak tahu sepeser pun dari uang Raffi tidak pernah menyentuh cicilan rumah kami. Pintu mobil tiba-tiba terbuka. Raffi masuk dengan wajah lelah. Ayo pulang, katanya pelan. Perjalanan pulang terasa panjang. Tidak ada musik. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin yang berdengung pelan, memantul di antara jarak kami yang terasa lebih jauh dari sebelumnya. Setibanya di rumah kontrakan kami, aku turun duluan. Raffi menyusul pelan. Saat aku membuka pintu, lampu ruang tamu menyala otomatis. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit, seolah ikut menekan batinku. Alia. Raffi memanggilku dengan suara yang biasanya membuatku luluh. Tapi malam ini tidak. Aku berbalik. Ya. Ia terlihat ragu. Kamu jangan marah ya soal ibu. Dia cuma... Ya kamu tahulah gimana dia. Aku menatapnya lama. Raffi, kamu tahu aku bayar cicilan rumah kita sendiri selama setengah tahun ini. Dan kamu membiarkan mereka berkata aku boros? Raffi menunduk. Aku cuma belum siap ngasih tahu mereka. Belum siap. Selalu itu alasannya. Aku melangkah mendekat. Suaraku melemah, tapi justru semakin menusuk. Terus sampai kapan aku harus jadi tamengmu? Sampai kapan aku yang disalahkan? Ia tidak menjawab. Matanya gelisah, berpindah-pindah seperti sedang mencari kata-kata di udara. Lalu ia berkata pelan, aku janji nanti aku akan ngomong. Tapi jangan sekarang. Jangan bikin ibu marah. Aku terkekeh kecil, pahit, tanpa humor. Jadi ibumu lebih penting daripada harga diriku? Raffi terdiam, tidak berani memandangku. Aku memejamkan mata sebentar. Dan pada momen itu, seperti pintu di dalam diriku terbuka. Sebuah keputusan mulai terbentuk. Bukan karena marah. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena aku sadar aku tidak bisa membiarkan diriku terus diinjak seperti tadi. Tanpa emosi yang meledak-ledak. Aku berkata lirih. Baik, Raffi, kalau kamu belum siap, aku yang akan siap. Ia menatapku bingung. Siap apa? Aku tersenyum kecil. Senyuman yang bahkan membuat diriku sendiri merinding karena ketenangannya. Kamu akan tahu nanti. Aku kemudian masuk kamar. Kututup pintu perlahan. Dari balik kayu tipis itu, aku mendengar langkah Raffi hilang di ruang tamu. Di atas ranjang, aku duduk sambil memegang ponsel. Membuka kembali email notifikasi cicilan tadi. Kubaca beberapa kali. Setiap hurufnya terasa seperti bagian dari masa depan yang akan segera berubah. Malam ini mereka mempermalukanku. Malam ini suamiku membiarkanku sendirian. Dan malam ini, aku memutuskan sesuatu. Jika mereka ingin melihat siapa Alia yang sebenarnya, maka aku akan menunjukkan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi setelah kejadian memalukan itu terasa berbeda. Udara rumah kontrakan kami yang biasanya hangat kini seperti dipenuhi bayangan dingin yang merayap dari dinding ke dinding. Aku terbangun dengan kepala berat, tetapi bukan karena kurang tidur. Ada sesuatu yang menekan dadaku sejak semalam, seperti tangan tak terlihat yang terus menggenggam kuat. Aku duduk di pinggir tempat tidur, memandangi jemariku sendiri.
Jemari yang bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun. Jemari yang tidak dipandang siapapun. Jemari yang selalu dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Padahal tanpa jemari itulah rumah yang sedang kami cicil berdiri perlahan sedikit demi sedikit. Raffi masih tidur di sebelahku. Wajahnya terlihat tenang, seolah malam tadi tidak berarti apa-apa baginya. Seolah tidak ada satupun luka yang tertinggal. Dan entah kenapa, ketenangan itu justru membuat hatiku semakin perih. Aku bangkit, melangkah ke dapur, membuat teh panas. Membiarkan uapnya menyapu wajahku sambil menenangkan napas. Tapi sesuatu di dalam diriku tidak bisa tenang. Ada bara kecil yang sejak malam tadi menyala, lalu membesar perlahan. Setelah beberapa menit, Raffi keluar dari kamar sambil mengucek mata. "Pagi," katanya singkat. Aku mengangguk tanpa menoleh. "Pagi." Ia duduk, mengambil roti di meja. Suasana hening. Hening yang berat. Lalu ia mencoba memecahnya. "Alia, soal malam kemarin, kamu jangan mik." Aku memotong pelan. Aku tidak ingin membahasnya sekarang. Raffi terdiam. Wajahnya jelas menunjukkan ketersinggungan. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Ia menghela napas. Mungkin kesal dengan jarak yang mulai kubangun. "Jam berapa kamu pulang kerja nanti?" "Aku jemput ya." Aku menatapnya. "Tidak usah. Aku ada urusan setelah pulang." "Urusan apa?" tanya Raffi cepat. Nada suaranya berubah lebih tajam. Seolah ia ingin memastikan aku tetap bisa diawasi. Aku menjawab pelan. "Urusan yang harusnya sudah kulakukan dari dulu." Ada kekhawatiran sesaat di wajahnya. "Alia, kamu jangan aneh-aneh ya." "Aneh-aneh?" Aku hampir tertawa mendengarnya. "Raffi, kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang aneh. Hanya saja, aku sudah lelah diam." Raffi ingin bertanya lagi, tapi aku sudah mengambil tas dan melangkah keluar. Biarkan dia menebak-nebak. Biarkan dia gelisah sedikit saja, seperti gelisahnya aku selama ini. Di kantor, pikiranku tidak fokus pada pekerjaan. Mataku sekilas melihat layar komputer. Tapi otakku mengulang-ulang kejadian malam itu seperti video rusak tanpa tombol stop. Wajah ibu mertuaku. Tawa keluarga besar. Tatapan Raffi yang kosong. Dan akhirnya, senyuman kecilku semalam saat berkata, "Kamu akan tahu nanti." Kata-kata itu terus menggema. Membuatku semakin yakin bahwa aku harus melakukan sesuatu. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk menyakiti siapapun. Tetapi agar mereka tahu kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Saat jam kerja selesai, aku melangkah keluar kantor dan langsung menuju tempat yang sejak lama menjadi rahasia kecilku. Kantor agen properti yang mengurus cicilan rumahku. Tempat itu tidak jauh. Bangunannya sederhana tapi rapi, dengan cat putih dan jendela besar yang memantulkan cahaya sore. Saat aku masuk, aroma kopi dari resepsionis menyambutku. "Mbak Alia ya? Lama tidak kesini." Sapa seorang staf bernama Andini yang sudah mengenalku sejak awal proses pembelian rumah. Aku tersenyum. "Iya, Mbak. Ada yang ingin saya tanyakan." Kami duduk di meja konsultasi. Andini mengeluarkan beberapa berkas dan membuka data rumahku di komputer. Cicilan bulan ini sudah masuk. Bangunan rumah sudah hampir selesai tahap akhir. Tinggal proses finishing, ujarnya ramah. Aku mengangguk pelan. Mendengar kata itu, dadaku terasa hangat dan perih bersamaan. Aku membeli rumah itu bukan untuk pamer. Bukan untuk dihargai. Tapi untuk masa depan keluarga kecilku. Untuk tempat yang bisa kami sebut rumah. Bukan sekadar kontrakan sementara. Aku menatap Andini dan berkata, "Mbak, saya ingin tanya, apakah nanti saat serah terima, saya bisa undang keluarga saya dan keluarga suami?" "Tentu saja bisa," jawab Andini senang. "Banyak keluarga yang melakukan itu. Biasanya jadi momen haru." Aku menggigit bibir. "Haru? Ya.
Andini lalu bertanya. Mbak mau buat acara kecil? Aku menggeleng pelan, tapi mataku tetap lurus menatap layar. Tidak. Saya hanya ingin memastikan ada cukup ruang untuk semua orang melihat. Hening sejenak. Andini menatapku seolah memahami sesuatu yang tidak kuucapkan. Saat aku keluar dari kantor agen, langit sore tampak berwarna keemasan. Angin lembut menyapu wajahku. Ada rasa lega aneh yang mengalir di tubuhku. Bukan karena rencanaku sudah jelas, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku berjalan perlahan sambil menggenggam ponsel. Membuka pesan singkat untuk seseorang yang sudah lama tidak kuhampiri. Orang yang dulu selalu menjadi tempatku pulang saat dunia tak bersahabat. Aku mengetik. Bu, bisa ketemu malam ini? Ada yang ingin Alia ceritakan. Beberapa detik kemudian balasan muncul. Datang saja. Nak, ibu siap mendengar. Aku menghela napas panjang. Ya, inilah awalnya. Awal dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh keluarga itu. Awal dari kebenaran yang akan membuka mata banyak orang. Awal dari sebuah cerita yang belum pernah mereka dengar tentang diriku. Dan mereka tidak akan siap. Langit sudah gelap ketika aku tiba di depan rumah ibuku. Rumah sederhana dengan cat yang mulai pudar. Tapi setiap sudutnya selalu membuatku merasa aman. Tidak pernah sekalipun ada hinaan yang keluar dari sana. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada suara yang ingin menjatuhkan harga diriku. Hanya kehangatan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menahan hatiku agar tidak hancur sepenuhnya. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian ibu membuka dengan senyum yang tidak pernah berubah sejak aku kecil. Senyum yang bisa meruntuhkan semua benteng yang kubangun selama ini. Alia. Masuk. Nak, kamu kelihatan capek. Aku tersenyum kecil. Tapi rasanya senyum itu seperti kain tipis yang menutupi luka besar. Di ruang tamu yang hangat, ibu menyiapkan teh seperti biasa. Aroma melatinya memenuhi ruangan. Aroma yang selalu membuatku ingin menangis tanpa sebab. Alia, ibu tahu ada sesuatu yang kamu tahan. Ceritalah. Nak, ibu di sini. Aku ingin bicara. Tapi mulutku seperti terkunci. Tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya rasa sakit yang menumpuk di dada. Mencari celah untuk meledak. Ibu memegang tanganku. Hang. Pelan. Alia. Apa keluarga mertuamu menyakitimu? Pertanyaan itu membuka pintu yang selama ini kutahan rapat. Air mataku jatuh begitu saja, mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan menangis terseduh, tapi diam, dalam, dan sangat menyakitkan. Aku mengangguk perlahan. Mereka hina aku, Bu, di depan banyak orang. Dan Raffi diam saja. Ibu tertegun, tapi tidak marah. Ia mengelus punggung tanganku. Alia, kamu sudah terlalu lama memendam semuanya sendirian, ya? Aku tidak menjawab. Air mataku saja yang berbicara. Lalu ibu berkata dengan suara yang begitu lembut namun menyayat. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bahkan seorang istri pun punya harga diri yang harus dijaga. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan getaran suaraku. Bu, aku yang bayar cicilan rumah. Aku yang menanggung semuanya. Tapi mereka pikir aku cuma beban. Ibu menutup mulutnya sesaat. Astagfirullah. Alia, Raffi tahu? Aku mengangguk. Tapi dia bilang dia belum siap memberitahu keluarganya. Jadi aku diam. Demi dia. Ibu menggeleng pelan. Sedih. Nak, suami itu bukan ditutupi kekurangannya dengan kebohongan, tapi diperkuat dengan kejujuran. Kamu menanggung semuanya sendirian, dan dia membiarkan kamu dipermalukan? Aku menunduk. Iya, Bu. Ibu menarikku ke pelukannya. Pelukan hangat yang selalu menjadi tempatku pulih. Sudah, Nak, jangan tanggung semua sendiri. Kamu bukan boneka yang hanya bisa diam diperlakukan semena-mena. Aku menggenggam pelukan ibu dengan erat. Ada sesuatu di dalam diriku yang retak,
Tetapi retakan itu membuatku melihat cahaya baru. "Alia," kata ibu lembut, "apapun rencanamu, lakukan dengan kepala dingin. Jangan menyakiti dirimu sendiri." Aku menghela napas. "Bu, kalau suatu hari nanti aku ingin mengundang mereka ke rumah yang sedang kucicil, apa ibu mau datang?" Ibu tersenyum, tapi ada sorot serius di baliknya. "Ibu akan datang. Dan ibu akan berdiri di belakangmu. Apapun yang terjadi." Jawaban itu seperti pintu besar yang akhirnya terbuka. Aku tidak sendirian. Tidak sejak awal. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, tapi hatiku tetap bergetar. Aku tidak langsung pulang ke rumah kontrakan. Aku duduk sebentar di taman kecil dekat komplek. Lampu jalan memantulkan warna kuning hangat ke daun-daun. Angin malam berhembus, membawa ketenangan tipis yang menempel di kulitku. Ponselku bergetar. Pesan dari Raffi. "Kamu di mana? Sudah malam." Aku menatap pesan itu lama. Mungkin dulu aku akan menjawab cepat. Tapi sekarang, ada jarak. Ada batas yang mulai kubangun. Aku mengetik pelan. "Aku sudah dekat. Jangan tunggu." Namun yang aku rasakan bukan sekadar jarak dari rumah, tapi jarak dari seseorang yang dulu kupikir akan selalu berdiri di sampingku. Aku bangkit dari kursi taman, melangkah perlahan. Tapi setiap langkah terasa seperti membawa diriku ke arah baru. Arah yang mungkin menuntunku pada pertempuran besar. Atau kebenaran yang bisa menghancurkan semuanya. Sesampainya di kontrakan, lampu ruang tamu masih menyala. Raffi duduk menunggu. Wajahnya tegang. "Lama sekali," katanya pelan. Aku hanya menatapnya tanpa banyak emosi. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Raffi terlihat gelisah. "Alia, kamu jangan bikin aku khawatir. Kamu pergi tanpa bilang." Aku meletakkan tas di meja. "Aku sudah bilang aku ada urusan." Dia berdiri, suaranya naik sedikit. "Alia, kamu berubah sejak tadi malam." Aku menatap matanya dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah berkata jujur. "Raffi, aku bukan berubah. Aku hanya berhenti diam." Raffi membuka mulut, ingin membalas, tapi suara itu tidak keluar. Karena di mataku, dia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Eka." Aku berjalan melewatinya, menuju kamar. Raffi memanggilku pelan. "Alia, kamu mau kemana sebenarnya?" Aku berhenti di ambang pintu. Tidak menoleh. Tidak goyah. "Kamu akan tahu. Waktunya nanti." Aku menutup pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa diriku kembali hidup. Pagi berikutnya terasa seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, rumah kontrakan kecil kami tampak sama seperti biasanya. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang berubah. Udara di dalamnya menjadi kaku, seolah setiap dinding sedang mengawasi pergerakanku. Raffi sudah berdiri di dapur ketika aku keluar kamar. Ia tampak seperti seseorang yang tidak tidur semalam. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Dan sejujurnya, aku tidak merasa simpati seperti dulu. Selama ini hanya aku yang tidak tidur karena memikirkan segalanya. Kini, biarlah dia merasakan sedikit saja dari kelelahan itu. "Pagi," katanya mencoba terdengar lembut. "Pagi," jawabku datar. Ia menarik kursi, duduk menghadapku. "Alia, kita harus bicara." Aku menghela napas, duduk dengan tenang. "Tentang apa?" Raffi menatapku lama, seperti sedang mencari celah ke dalam hatiku. "Tentang kamu yang berubah tiba-tiba. Kamu pergi semalam tanpa ngajak aku. Kamu pulang larut. Kamu jawab pesan singkat. Aku jadi bingung sebenarnya ada apa dengan kamu." Kalimat itu membuatku ingin tertawa. Bukan bahagia, tapi getir. Aku bersandar pada kursi. Aku berubah? Atau kamu baru sadar kalau aku sudah lama terluka? Raffi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar.
Lanjutkan, Alia, bisiknya nyaris tidak terdengar. Aku menatapnya tajam, tapi suaraku tetap lembut. Raffi, semalam aku pergi karena aku sudah tidak bisa menahan semuanya. Aku menemui ibu. Aku butuh seseorang yang mendengarkan. Ia tampak tersentak mendengar kata ibu. Kamu cerita apa? Aku menatapnya lurus. Semuanya. Wajahnya berubah pucat. Alia, kenapa kamu cerita sama ibumu? Itu masalah kita. Harusnya kamu bicara sama aku, bukan orang lain. Aku menekan bibirku, berusaha tidak marah. Masalah kita? Raffi, kamu bahkan tidak berusaha bicara semalam. Kamu diam. Kamu melanjutkan hidup seolah tidak ada yang terjadi. Seolah aku tidak dipermalukan di depan keluargamu. Raffi bangkit dari kursi. Aku diam bukan karena aku tidak peduli. Tapi kalau aku bentak ibu, semuanya akan makin kacau. Aku berdiri juga. Kini jarak kami hanya beberapa langkah. Dan biarkan aku dihina? Itu tidak bikin kacau? Raffi meremas rambutnya frustrasi. Aku cuma minta kamu sabar sedikit. Aku belum siap jelasin ke mereka soal keadaan kita. Keadaan kita? Aku tertawa kecil. Getir menyayat. Maksudmu, keadaan kamu. Raffi membeku. Suaraku mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena luka yang terlalu lama kupendam. Aku tidak pernah memaksamu cepat dapat pekerjaan baru. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku bekerja 2 kali lipat. Aku bayar cicilan rumah. Aku menutupi semua ini demi harga dirimu. Dan balasannya? Kamu biarkan ibumu bilang aku boros. Kamu biarkan semua orang merendahkanku. Raffi menggeleng pelan. Alia, aku cuma takut. Kalau mereka tahu aku belum dapat kerja, mereka pasti kecewa. Aku mendekat 1 langkah. Dan kamu pilih agar mereka kecewa padaku. Bukan padamu. Lalu hening. Sangat hening. Sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Raffi akhirnya duduk kembali. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Aku tahu aku salah. Bisiknya. Aku menutup mata sebentar. Ada sedikit bagian diriku yang ingin memaafkan. Tapi bukan itu yang kubutuhkan sekarang. Akhirnya aku berkata, Raffi, aku bukan mau menjatuhkanmu. Aku cuma butuh kamu berdiri bersama aku. Bukan di belakang, bukan bersembunyi di balik diam. Raffi mengangkat wajahnya. Matanya berair. Kamu mau aku apa? Alia? Aku menghela napas panjang. Bukan tentang apa yang aku mau. Tapi apa yang kamu harus lakukan sebagai suami. Dia menunggu. Napasnya tidak stabil. Aku berkata pelan namun tegas. Kamu harus bicara pada keluargamu. Tentang keadaanmu. Tentang siapa yang bayar cicilan rumah. Tentang semuanya. Raffi terbelalak. Alia, jangan paksa aku. Kalau mereka tahu. Aku memotong dengan lembut namun sangat mantap. Kalau kamu tidak sanggup jujur pada keluargamu. Lalu bagaimana kamu bisa jujur pada pernikahan ini? Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bahunya bergetar kecil. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan nyata di wajahnya. Ketakutan bukan karena keluarganya. Tapi karena dia tahu, dia bisa kehilangan aku. Aku mengambil tas kerjaku. Raffi menatapku cemas. Kamu mau kemana? Aku menjawab tanpa ragu. Ke kantor. Dan setelah itu, ada yang harus kupersiapkan. Apa? Tanya Raffi cepat. Aku menatap dalam matanya. Kamu akan tahu. Raffi. Cepat atau lambat. Saat aku melangkah keluar rumah, aku merasakan angin pagi menyapu wajahku. Ada sesuatu yang bergerak di dalam diriku. Sesuatu yang semakin kuat. Bukan kemarahan. Bukan dendam. Tapi keberanian. Keberanian yang akhirnya lahir dari luka yang terlalu lama kupendam. Dan aku tahu, langkahku berikutnya tidak akan bisa dihentikan siapapun. Tidak oleh Raffi.
Tidak oleh ibu mertuaku. Tidak oleh siapapun. Langkahku di koridor kantor terdengar mantap. Tapi dalam dadaku ada ribuan hal yang berputar. Bukan keraguan. Bukan ketakutan. Lebih seperti ketegangan sebelum badai besar turun. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Sesuatu yang harus terjadi. Sepanjang hari, aku bekerja seperti biasa. Menyapa rekan kantor, menyelesaikan laporan, menghadiri rapat. Dari luar, aku adalah Alia yang sama. Tapi di dalam, aku bukan lagi perempuan yang membiarkan dirinya diinjak hanya karena ingin menjaga perasaan orang lain. Saat jam kantor selesai, aku kembali menuju agen properti. Ini kali kedua aku datang dalam 2 hari, namun langkahku kali ini berbeda. Ada tujuan yang jelas. Ada garis akhir yang mulai terlihat. Andini langsung berdiri ketika melihatku datang. Mbak Alia, ada yang bisa saya bantu lagi? Aku tersenyum kecil. Ada satu hal yang ingin saya siapkan. Kami duduk di ruangan yang sama seperti kemarin. Kali ini aku tidak gelisah. Tidak goyah. Hanya fokus. Saya ingin meminta jadwal serah terima rumah saya. Yang paling cepat. Kataku. Andini mengangguk sambil memeriksa data. Bisa. Mbak. Proses finishing tinggal sedikit. Kalau tidak ada kendala, 2 minggu dari sekarang rumah sudah siap. 2 minggu. Hanya 14 hari. Dan dalam 14 hari itu, hidupku akan berubah. Saya juga ingin membuat undangan sederhana untuk acara kecil. Tidak besar. Tapi saya ingin semua tamu mendapat informasi lengkap tentang lokasi dan waktu. Andini tampak senang. Wah, bagus sekali, Mbak. Biasanya momen ini paling berkesan. Mbak mau kami buatkan template undangannya? Aku mengangguk. Dan, saya ingin nama saya tercantum sebagai pembeli dan tuan rumahnya. Andini terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Tentu, Mbak. Itu memang hak Mbak sebagai pemilik sah. Pemilik sah. Kata itu menusuk lembut ke dalam hatiku. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk membalas siapapun. Tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Aku punya nilai yang bahkan mereka tidak pernah lihat. Selama perjalanan pulang, aku memandangi template undangan yang dikirim Andini ke ponselku. Acara syukuran rumah baru. Tuan rumah. Alia. Lokasi. Alamat rumah. Hanya 3 baris kecil. Tapi setiap hurufnya seperti petir yang akan menyambar keluarga Raffi. Bukan untuk menyakiti mereka. Tapi untuk membuat mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hina, yang mereka ejek di depan semua orang, ternyata berdiri di tempat yang lebih teguh dari yang mereka bayangkan. Aku tiba di depan kontrakan saat hari mulai senja. Lampu ruang tamu menyala. Raffi duduk di sofa, memegang ponsel, tampak gelisah. Begitu aku masuk, ia bangkit cepat. Alia, kita belum selesai bicara. Aku menutup pintu pelan. Aku tahu. Raffi. Dia menggenggam ponselku ketika aku hendak melepas hijab. Kamu pergi lagi ke agen properti? Aku menatapnya. Iya. Raffi menelan ludah. Kenapa? Kamu mau apa sebenarnya? Pelan-pelan, aku mengambil kembali ponsel dari tangannya. Aku menyiapkan sesuatu. Raffi menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat. Antara takut dan tidak ingin kehilangan. Alia, kamu bikin aku cemas. Kamu berubah cepat sekali. Apa kamu mau tinggalkan aku? Pertanyaan itu menghantam dadaku keras. Bukan karena aku belum pernah memikirkannya. Tapi karena akhirnya, dia takut. Untuk pertama kalinya, dia rasa kehilangan itu. Aku duduk. Raffi ikut duduk. Tubuhnya tegang. Raffi, aku tidak bilang mau pergi. Tapi aku juga tidak akan terus berada di posisi yang kamu biarkan aku terluka. Dia tampak menunduk. Lalu suaranya pecah. Aku tahu aku salah. Alia, aku tahu aku kecewakan kamu. Tapi tolong jangan buat aku takut begini. Aku menatapnya lembut namun tegas. Kalau kamu takut,
Itu artinya kamu tahu betapa berharganya aku. Raffi terpejam sejenak. Alia, apa yang kamu rencanakan? Aku membuka ponsel, menunjukkan undangan digital yang sedang kubuat. Raffi melihatnya. Dan wajahnya langsung pucat. Alia, kamu mau undang ibu? Semua keluarga? Iya. Dia menggeleng cepat. Jangan. Alia, jangan sekarang. Aku belum siap. Aku belum. Aku memotongnya. Raffi, ini bukan tentang kamu yang belum siap. Ini tentang aku yang sudah terlalu lama diam. Aku menatapnya tanpa berkedip, membiarkan kata-kataku masuk dalam dirinya perlahan tapi dalam. Aku undang mereka, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk memperkenalkan rumah kita. Rumah yang selama ini aku cicil sendiri. Rumah yang mereka bilang aku tidak mampu beli. Rumah yang mereka kira aku hambur-hamburkan uang suami. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Alia, tolong jangan buat aku jatuh di depan mereka. Aku mendekat, berbicara dengan suara yang sangat lembut namun tegas seperti batu yang tidak tergoyahkan. Aku tidak membuat kamu jatuh. Raffi, kamu yang jatuh. Kalau kamu terus bersembunyi. Ia perlahan menurun tangannya. Matanya merah. Alia, kamu mau apa dariku? Aku menarik napas panjang. Apa yang selalu seharusnya kamu lakukan? Jujur. Raffi membeku. Jujur tentang kehilangan pekerjaanmu. Jujur bahwa aku yang membayar cicilan. Jujur bahwa pernikahan bukan tempat untuk menyembunyikan kebenaran demi gengsi. Raffi menatap lantai. Lama. Hening. Aku berdiri, mengambil tas, dan berjalan ke kamar. Sebelum menutup pintu, aku berkata satu kalimat. 2 minggu lagi, semuanya akan terbuka. Siapkan dirimu. Raffi. Pintu tertutup. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali. Tidak untukku. Tidak untuknya. Tidak untuk siapapun. Malam itu, setelah pintu kamarku tutup, aku berdiri lama sekali sambil memegang gagangnya. Bukan ragu. Bukan bimbang. Tapi aku bisa mendengar napas Raffi yang berat di luar. Napas seseorang yang baru menyadari bahwa kenyataan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Aku bersandar pada pintu, menatap ruangan yang remang. Lampu kuning kecil di pojok kamar menampilkan bayanganku sendiri. Bayangan perempuan yang dulu mudah diatur perasaannya, mudah diredam kemarahannya, mudah ditenangkan dengan janji kosong. Tapi sekarang, aku tidak lagi mengenali bayangan itu. Ia tampak lebih tegap, lebih kokoh, lebih berani berjalan sendirian jika memang harus. Teleponku berbunyi singkat. Notifikasi dari Andini. Format undangan sudah siap. Mbak, mohon dicek kembali. Aku membuka pesan itu. Menatap nama, Alia, sebagai tuan rumah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak takut lagi pada konsekuensi apapun yang akan terjadi. Kamu akan tahu nanti. Kalimat itu terus menggema seperti mantra yang kupantulkan pada setiap orang yang mencoba menahanku. Pagi hari, ketika aku keluar kamar, Raffi sudah duduk di ruang tamu dengan rambut acak-acak dan wajah penuh bayangan gelisah. Sepertinya ia tidak tidur sama sekali. Alia, kita harus ngomong, katanya perlahan. Aku menyiapkan sarapan seadanya. Kalau kamu siap bicara jujur, aku siap dengar. Dia berdiri cepat, seperti seseorang yang berada di tepi jurang. Aku tidak bisa. Alia, aku tidak bisa kasih tahu mereka sekarang. 2 minggu lagi. Itu terlalu cepat. Ibu bisa sakit. Ayah bisa marah. Kamu tahu bagaimana mereka. Aku menatapnya lama. Waktu serasa berhenti. Raffi, kamu lebih takut mereka marah daripada takut kehilangan aku? Raffi membuka mulutnya, tapi yang keluar hanya suara lirih. Alia, jangan ngomong begitu. Aku menaruh piring di meja, lalu berkata, aku bukan ancaman. Aku cuma ingin kamu jujur.
Satu hal yang seharusnya dilakukan seorang suami sejak awal. Dia berjalan mendekat. Matanya penuh panik. Alia, aku sedang cari kerja. Aku coba. Sungguh. Tapi kalau mereka tahu aku belum dapat apa-apa, aku malu. Aku hancur di depan mereka. Mereka akan lihat aku sebagai laki-laki gagal. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dan selama ini, mereka melihat siapa yang gagal? Aku. Raffi. Aku yang mereka hina. Aku yang mereka injak harga dirinya. Aku yang mereka jadikan bahan tawa. Raffi terdiam, seolah kalimat itu menamparnya keras. Alia, kamu tahu bukan itu maksudku, katanya lirih. Tapi itu yang terjadi. Raffi, kamu biarkan itu terjadi. Aku mulai merapikan tas kerja. Tidak terburu-buru. Tidak meledak. Dan mungkin justru ketenanganku itu membuat Raffi semakin takut. Alia, kamu mau pergi lagi? Tanya Raffi pelan. Iya. Dia menelan ludah. Ke agen properti lagi? Tidak. Hari ini aku bertemu tim administrasi kantor untuk meminta cuti di hari serah terima rumah. Aku ingin acara itu berjalan rapi. Raffi memejamkan mata, seperti tak sanggup mendengar. Alia, kenapa kamu begitu yakin mau lakukan ini? Aku menatapnya 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu menjawab dengan suara yang paling jujur yang pernah keluar dari hatiku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Di kantor, suasana ramai seperti biasa. Tapi pikiranku tidak lagi digoyahkan oleh percakapan orang lain. Aku mengikuti alur pekerjaan dengan tenang. Tapi rencana di kepalaku berjalan seperti mesin yang bekerja tanpa suara. Tepat jam istirahat, aku duduk di sebuah kafe kecil di dekat kantor. Dari balik kaca, aku melihat deretan kendaraan lewat. Kota bergerak cepat. Hidup terus berjalan. Semua orang punya beban masing-masing. Aku membuka ponsel dan mulai menyusun daftar tamu yang akan kuundang. Agen properti. Mama. Pak RT. Keluarga Raffi. Tanganku berhenti di nama terakhir itu. Ada getaran aneh di dadaku. Bukan takut, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti luka lama yang akhirnya kupaksa untuk sembuh. Aku mengetik satu persatu nama keluarga Raffi, lalu menyimpannya. Setelah itu, undangan digital kukirim ke email pribadi agar nanti tinggal dibagikan. Saat aku hendak beranjak, ponselku bergetar. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Bu Ratna menelepon. Aku terpaku. Jantungku tidak berdebar. Justru hening. Tenang. Aku angkat telepon itu. Halo, Bu. Suara di seberang terdengar datar. Tapi ada nada menyelidik. Alia, ibu dengar dari Raffi kamu lagi sibuk persiapkan sesuatu. Apa itu? Dia bilang kamu sering keluar masuk kantor properti. Kamu itu mau apa? Aku menarik napas pelan. Ini saat yang tepat untuk mulai membuka pintu yang selama ini kutahan rapat. Saya sedang menyiapkan acara. Bu, acara apa? Nada suaranya seperti bilah tipis yang menahan marah. Acara untuk menyambut rumah baru saya. Saya ingin ibu hadir. Sunyi. Sangat sunyi. Lalu suara Bu Ratna naik sedikit. Rumah baru. Kamu? Iya, Bu. Rumah yang selama ini saya cicil. Aku bisa merasakan udara di seberang telepon berubah. Beberapa detik panjang berlalu sebelum ia menjawab. Alia, apa maksudmu ini? Aku tersenyum kecil tanpa suara. Maksud saya, nanti ibu akan lihat sendiri. Aku akhiri panggilan itu sebelum ia sempat bertanya lebih jauh. Dan setelah telepon itu ditutup, aku sadar sesuatu. Guncangan pertama sudah dimulai. Dan ini baru permukaan. Telepon dari ibu mertua masih terasa menggantung di udara sepanjang perjalanan pulang. Kata-katanya, nada suaranya, napasnya yang tertahan, semuanya melekat seperti bayangan yang menolak pergi. Tapi aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, aku berbicara tanpa terbata,
tanpa takut menyinggung, tanpa ingin terdengar menyenangkan. Aku berkata jujur. Dan jujur, ternyata memiliki kekuatan yang selama ini tidak kusadari. Ketika aku membuka pintu rumah kontrakan, Raffi langsung menatapku dari ruang tamu. Wajahnya tampak lebih kusut dari tadi pagi. Ponsel berada di tangannya, dan aku bisa menebak seseorang baru saja menelponnya. Alia. Ibu barusan telepon aku. Katanya kamu undang dia ke acara rumah baru. Kamu bilang kamu yang cicil semuanya. Aku melepas kerudung perlahan. Betul. Raffi berdiri, mendekat dengan langkah resah. Kenapa kamu bilang begitu ke ibu duluan? Kenapa tidak tunggu aku? Aku menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi goyah. Raffi, kamu sudah bilang sejak semalam kalau kamu belum siap. Tapi waktunya bukan menunggu kesiapanmu. Waktunya sudah datang, dan aku tidak akan menundanya lagi. Raffi menatapku lama. Wajahnya memucat. Alia, kamu akan buat keluarga aku kaget setengah mati. Ibu bisa syok. Aku mendekat, tapi suaraku tetap lembut. Raffi, mereka tidak akan mati hanya karena kaget. Tapi harga diriku hampir mati kemarin, dan kamu diam. Raffi terhenti seperti kehilangan kalimat. Malam itu kami makan dalam diam. Suara sendok dan piring seperti gema dalam ruangan kecil yang terasa semakin sempit. Raffi menatapku sesekali, berharap aku melunak. Tapi aku tidak bergerak dari keputusan yang sudah kutetapkan. Ketika aku mencuci piring, telepon Raffi kembali bergetar. Suaranya terdengar dari ruang tamu. Iya, Bu. Tidak, Bu. Aku juga baru tahu. Iya, Bu. Aku akan bicara sama Alia. Nada suaranya gelisah, tertekan. Aku tidak mencoba mendengarkan sisanya. Karena aku sudah tahu apa yang sebenarnya mereka takuti. Bukan soal aku membeli rumah. Bukan soal aku mampu. Tapi soal kenyataan bahwa cerita yang mereka bangun selama ini, bahwa aku boros, manja, dan hanya bergantung pada gaji suamiku, ternyata hanyalah bayangan dari kesombongan mereka sendiri. Selesai membersihkan dapur, aku menuju kamar. Tapi Raffi memanggilku. Alia, tolong duduk sebentar. Aku menoleh, lalu duduk di sofa. Raffi tampak seperti seseorang yang sedang memegang rahasia yang siap meledak. Kemarin kamu bilang, aku harus jujur. Hari ini aku mau jujur. Alia, aku menatapnya, memberi ruang agar ia bicara. Alia, aku bukan cuma kehilangan satu pekerjaan. Aku kehilangan dua. Dalam setahun ini, dadaku terasa mencelos. Dia melanjutkan, suaranya retak. Aku malu. Aku takut kamu kecewa. Dan lebih takut lagi keluargaku tahu. Makanya aku sembunyikan. Makanya aku diam. Bukan karena aku tidak sayang kamu. Aku cuma merasa aku bukan laki-laki yang cukup buat kamu. Aku menutup mata perlahan. Bagian diriku ingin memeluknya. Bagian lain, ingin menangis karena selama ini aku menanggung beban yang seharusnya dipikul bersama. Raffi menelan ludah. Alia, kamu benar. Aku salah. Tapi tolong, jangan buat keluarga aku membencimu. Jangan buat mereka lihat kamu sebagai orang yang menjatuhkan aku. Aku membuka mata. Tatapanku tajam namun lembut. Raffi, aku tidak pernah berniat menjatuhkanmu. Tapi kamu harus mengerti. Diamku selama ini bukan karena aku bodoh. Tapi karena aku setia. Dia terdiam. Dan aku melanjutkan. Tapi kesetiaan tidak boleh dibalas dengan pengkhianatan kepada harga diri sendiri. Dan yang kamu lakukan kemarin adalah bentuk pengkhianatan itu. Raffi menunduk. Lama sekali. Hingga akhirnya ia berkata pelan. Kalau aku ngomong jujur sama keluarga, kamu tetap ada di sampingku? Pertanyaan itu menusukku. Dalam sekali. Raffi, aku ada di sampingmu. Tapi aku tidak akan berdiri di belakang kebohonganmu. Ia mengangguk kecil. Bibirnya bergetar. Seperti seseorang yang baru saja ditemukan setelah hilang terlalu lama.
Malam semakin larut. Aku duduk di kamar dengan laptop terbuka di pangkuan. Undangan digital tampil dengan nama-namanya. Aku mengedit susunan kata, memastikan semuanya jelas dan sopan. Tidak ada sindiran. Tidak ada tambahan yang mengumbar siapa yang membayar rumah itu. Karena tujuanku bukan menghina, tapi menempatkan diriku di tempat yang seharusnya. Di tengah proses itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Alia, ini Dina. Besok bisa ketemu? Aku mau bicara soal kejadian di rumah kemarin. Aku mengerutkan dahi. Dina adalah adik iparku. Salah satu yang ikut tertawa malam itu. Yang menyindir skincare murahku seolah aku hidup mengandalkan uang Raffi. Aku tidak tahu apa yang dia ingin katakan. Tapi rasa penasaranku muncul. Aku mengetik. Bisa. Besok jam berapa? Jawabannya cepat. Jam 4 sore. Di kafe dekat perumahan ibu. Baik. Balasku singkat. Aku menutup laptop dan bersandar. Menatap langit-langit yang seakan memantulkan pertanyaan besar. Apa yang Dina inginkan? Permintaan maaf? Atau justru peringatan dari keluarga? Entahlah. Tapi aku tahu satu hal. Gelombang kecil sudah bergerak. Dan ia mulai menghantam satu persatu bagian keluarga itu. Perlahan, tapi pasti. Dan aku sendiri tidak tahu seberapa besar badai yang sedang kutarik mendekat. Keesokan harinya, jam 4 tepat, aku tiba di kafe kecil dekat perumahan ibu mertuaku. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa meja terisi oleh pengunjung yang sibuk dengan laptop dan percakapan pelan. Aroma kopi memenuhi ruangan. Namun entah kenapa, bagiku aromanya membawa ketegangan, bukan ketenangan. Aku duduk di meja dekat jendela. Dari luar, daun-daun bergerak pelan tertiup angin. Tapi di dalam diriku, badai sedang memutar jatuh naik turun tanpa belas kasihan. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Dina masuk. Ia mengenakan baju kasual dan riasan ringan, tapi wajahnya tampak jauh lebih pucat dari biasanya. Tidak ada senyum sinis. Tidak ada sikap angkuh seperti malam keluarga waktu itu. Ia tampak gelisah. Seperti seseorang yang membawa beban yang terlalu berat untuk tubuh sekecil itu. Alia, katanya pelan sambil duduk. Hai, jawabku pendek. Ada keheningan panjang di antara kami. Dina menggigit bibir, seolah sedang mencari keberanian untuk bicara. Lalu akhirnya ia berkata, aku mau minta maaf. Jantungku bergerak aneh. Hampir tidak percaya. Dina menarik napas panjang. Iya, aku mau minta maaf soal kemarin. Soal aku ikut ketawa. Soal omongan aku yang nyakitin kamu. Aku tidak membalas. Membiarkannya melanjutkan. Dina menunduk. Suaranya bergetar. Alia, aku kira kamu itu cuma. Ya, kamu tahulah. Aku pikir kamu gak ada kontribusi apa-apa dalam rumah tangga. Keluarga selalu ngomong kamu boros. Ibu selalu bilang kamu cuma ngabisin gaji Raffi. Aku mengepal tanganku di bawah meja. Begitu mudah mereka menelan semua omongan ibu mertuaku tanpa tahu apapun tentang hidupku. Dina melanjutkan dengan suara pelan. Tapi, tadi pagi aku dengar ibu teriak di telepon sama Raffi. Katanya kamu undang keluarga buat lihat rumah baru. Rumah yang kamu cicil. Ia menatapku penuh ketakutan. Alia, itu benar? Aku mengangguk tenang. Iya, itu benar. Dina mengusap wajahnya. Ya Allah, pantesan ibu marah. Dia bilang kamu mempermalukan keluarga. Katanya itu tamparan buat dia. Aku tersenyum kecil. Getir. Padahal aku belum melakukan apa-apa. Cuma mengundang. Dina mengangguk pelan. Aku tahu. Dan itu yang bikin aku bingung. Dari tadi malam sampai pagi ini, rumah kayak kapal mau tenggelam. Ibu marah. Ayah diam tapi mukanya gelap. Raffi stres. Semua tegang. Aku menatapnya. Lalu kenapa kamu mau ketemu aku? Dina menggigit bibirnya lagi sebelum menjawab.
Karena aku sadar sesuatu. Alia, aku pikir kamu cuma istri biasa. Ternyata kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dan, kamu nggak pantas diperlakukan seperti kemarin. Ada keheningan. Tapi bukan hening yang kosong. Hening yang penuh makna. Dina menambahkan. Dan aku juga takut. Alia, takut kalau nanti di acara itu, semuanya pecah. Keluarga kita bisa retak. Aku menatapnya, meremas ujung gelasku. Keluarga yang retak bukan karena undangan, Dina, tapi karena terlalu banyak kebohongan yang ditutup-tutupi. Dina menunduk. Aku tahu. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Dina jarang sekali menunjukkan sisi ini. Ia biasanya tajam, berani, dan suka bercanda pedas. Tapi kali ini, ia tampak seperti remaja yang menelan kesalahan besar. Alia, kamu mau aku lakukan apa? Mau aku bantu apa? Aku menghela napas pelan. Aku tidak butuh siapapun membantuku membuat keluarga kalian percaya. Karena kebenaran akan bicara sendiri nanti. Dina terdiam. Wajahnya berubah jadi lebih serius. Alia, jujur ya, kamu bikin kami takut. Bukan karena kamu mau undang, tapi karena kamu tidak lagi takut sama kami. Aku tersenyum tipis. Dina, aku nggak pernah takut sama siapapun. Aku hanya terlalu lama berusaha menjaga perasaan orang lain, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Dina menutup wajahnya sebentar. Alia, boleh aku jujur juga? Silakan. Dia menatapku, suaranya pelan tapi menusuk. Ibu itu, sebenarnya sudah lama merasa kamu bukan pilihan yang cocok buat Raffi. Dia cuma nggak pernah bilang terang-terangan. Tapi kemarin, dia kebablasan. Dia pikir kamu perempuan lemah. Dia pikir kamu cuma ikut Raffi. Dia pikir kamu tidak punya apa-apa. Aku mendengar itu dengan hening yang tajam. Tapi sekarang, lanjut Dina dengan suara goyah. Ibu panik. Karena kamu ternyata punya sesuatu yang kami nggak tahu. Dan dia takut kelihatan salah. Takut kelihatan bodoh. Akhirnya, Dina berkata sesuatu yang membuatku menegang. Alia, ibu tadi bilang, dia nggak akan datang ke acara kamu. Aku menatap Dina lurus-lurus. Tenang. Tidak kaget. Dina menunggu reaksiku. Tapi aku hanya berkata, kalau ibu tidak datang, itu urusan beliau. Aku tetap akan adakan acara itu. Aku tetap akan undang keluarga besar. Dan Raffi tetap harus bicara jujur. Dina memejamkan mata. Alia, kamu yakin? Sang. Dia menatapku dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat hormat di matanya. Alia, kalau begitu, aku akan datang. Aku mau lihat kamu berdiri. Aku mau lihat apa yang akan terjadi. Aku tersenyum kecil. Itu sudah cukup. Dina. Saat kami berpisah di depan kafe, aku mendengar Dina menghembuskan napas panjang. Alia, katanya sebelum pergi. Hati-hati. Kamu sedang menggoyang sesuatu yang besar. Aku menatapnya sambil berkata lembut. Aku tidak menggoyang apapun. Dina. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran, seringkali memang mengguncang orang yang terbiasa hidup dengan kebohongan. Dina terdiam lama sebelum akhirnya pergi. Aku berjalan pelan ke arah rumah kontrakan. Langit sudah mulai gelap. Lampu jalan menyala satu persatu. Di dalam diriku, ada sesuatu yang bergerak pelan namun pasti. Sesuatu yang membuat langkahku stabil. Tegap. Berani. Karena aku tahu, badai yang kutunggu sedang mendekat. Dan aku akan berdiri tegak di tengah-tengahnya. Sejak pertemuan dengan Dina kemarin, kepalaku tidak bisa benar-benar tenang. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, satu persatu, keluarga Raffi sedang goyah. Dan ketika satu keluarga mulai goyah oleh kebenaran, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Mereka akan membenciku habis-habisan. Atau mereka akhirnya akan menelan ego mereka sendiri. Dan entah kenapa,
Malam itu aku merasa keduanya sama-sama mungkin terjadi. Aku memasuki rumah kontrakan dalam keadaan sudah stabil. Nafasku teratur. Langkahku mantap. Tapi begitu kubuka pintu, aku melihat Raffi berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ekspresinya seperti seseorang yang tidak siap menghadapi kenyataan apapun yang datang. Alia. Dina telepon aku. Katanya ia ketemu kamu. Aku menggantung kerudung di gantungan. Iya. Kami bicara banyak hal. Pandangan Raffi turun sebentar ke lantai, lalu kembali ke wajahku. Apa yang kalian bicarakan? Aku duduk, membuka botol air minum, lalu menjawab tenang. Tentang apa yang terjadi. Tentang undangan. Tentang ibumu yang tidak mau datang. Raffi tampak seperti seseorang yang perutnya ditusuk pisau tipis. Alia, ibu memang lagi marah. Kamu tahu dia keras kepala. Jangan bikin dia makin jadi. Aku mengangkat wajah. Raffi, sudah waktunya kamu berhenti hidup di bawah ketakutanmu sendiri. Dia duduk di sebelahku, tapi menjaga jarak kecil. Jarak yang entah kenapa terasa lebih lebar dari biasanya. Alia, kamu yakin mau teruskan acara itu? Bahkan kalau ibu dan ayahmu tidak datang? Aku menatapnya, dan jawabanku tidak goyah sedikit pun. Aku yakin. Raffi memijit pelipis. Napasnya tidak stabil. Alia, aku mohon. Jangan buat semuanya pecah. Aku nggak siap menghadapi perang keluarga. Aku menatapnya seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang lebih besar. Raffi, keluargamu bukan akan pecah karena acara itu. Keluargamu pecah karena kamu tidak jujur. Raffi tersentak seperti ditampar. Aku melanjutkan dengan suara lembut namun sangat tegas. Kamu bukan anak kecil lagi. Raffi, kamu laki-laki dewasa. Dan laki-laki dewasa tidak bersembunyi di belakang istrinya. Tidak melempar semua luka pada bahu perempuan yang bersamanya. Wajah Raffi menegang. Tubuhnya seperti membeku selangkah demi selangkah. Alia, kamu menganggap aku pengecut? Aku menatapnya dalam. Tidak. Aku menganggap kamu tersesat. Terlalu lama dibutakan oleh rasa takut. Sampai kamu lupa siapa yang selama ini berjuang bersamamu. Raffi memalingkan wajahnya, menahan napas yang terseret naik dan turun seperti orang menahan tangis. Alia, suara Raffi pecah. Aku cuma nggak mau kamu diremehkan. Aku nggak mau kamu dilihat sebagai perempuan yang lebih kuat daripada aku. Itu memalukan buat aku. Selama ini aku sudah menduga jawaban itu. Tapi mendengarnya dari mulutnya sendiri. Rasanya seperti jarum yang masuk ke jantung. Pelan, tapi dalam. Aku mendekat sedikit. Raffi, aku tidak pernah ingin jadi lebih kuat dari kamu. Aku cuma mau kita berjalan sejajar. Tapi kamu sendiri yang membuatku maju lebih dulu. Karena kamu diam. Karena kamu bersembunyi. Raffi menggigit bibirnya sampai memutih. Alia, aku takut kehilangan kamu. Aku menunduk sebentar. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang dulu mungkin akan membuatku luluh. Tapi kini aku belajar satu hal. Takut kehilangan bukan berarti cinta. Kadang itu hanya rasa memiliki yang egois. Aku berdiri. Raffi ikut berdiri. Hampir otomatis. Aku berkata pelan. Kalau kamu benar-benar takut kehilangan aku, maka berdirilah di sampingku. Bukan di belakangku. Ia terdiam. Mati kata. Malam itu aku duduk lama di kamar, menatap undangan digital di ponsel. Kata-katanya sederhana, namun maknanya begitu besar. Aku memeriksa ulang daftar penerima. Lalu kupegang layar itu lama, seolah sedang merasakan beban dari setiap nama yang tertera. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nomor ibu mertuaku. Aku diam 5 detik. 10 detik. Lalu mengangkat. Halo, Bu, ucapku lembut. Suaranya terdengar tegang, ditahan, dan penuh tekanan. Alia, apa benar kamu undang keluarga besar? Seluruhnya?
Iya, Bu. Benar. Ada napas panjang. Terlalu panjang. Alia, kamu tahu tidak, apa yang kamu lakukan itu bisa bikin malu keluarga? Aku tersenyum kecil. Tidak sinis. Hanya jujur. Yang memalukan bukan acaranya, Bu. Yang memalukan adalah cara mereka memperlakukan saya kemarin. Hening. Tajam. Menusuk. Bu Ratna bersuara lagi. Lebih pelan tapi lebih berbisa. Alia, kamu sengaja mau memperlihatkan rumah itu di depan kami, ya? Supaya kami terkejut? Supaya kami malu? Aku menggeleng, meski ia tidak bisa melihat. Tidak, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu kebenaran. Sesuatu yang selama ini Ibu tidak pernah lihat. Suara Bu Ratna naik setingkat. Kebenaran apa? Aku menjawab dengan suara paling tenang yang pernah kumiliki. Kebenaran bahwa saya bukan seperti yang Ibu kira. Ada suara keras seperti tangan yang menghantam meja. Aku bisa membayangkannya. Alia, Ibu tidak janji akan datang. Aku tersenyum tipis. Keputusan ada pada Ibu. Acara tetap berlangsung. Aku tutup telepon sebelum ia sempat membalas. Saat aku menaruh ponsel di meja rias, seluruh tubuhku terasa bergetar. Bukan karena ketakutan, tapi karena kebenaran itu sudah tidak bisa dihentikan lagi. Di ruang tamu, aku mendengar langkah Raffi mendekat kamar. Pelan, ragu. Seperti seseorang yang takut menyentuh pintu karena tahu dunia di baliknya sedang berubah. Alia, suara Raffi lirih dari balik pintu. Kamu yakin kita bisa lewati semua ini? Aku memejamkan mata, letih tapi kuat. Lalu menjawab dengan suara yang tenang, namun menggetarkan. Kita cuma bisa lewati ini kalau kamu berhenti berbohong pada dirimu sendiri, Raffi. Sun. Lalu langkah itu menjauh perlahan. Aku tahu, pada titik ini, tak ada yang bisa memutar balik roda yang sudah terlanjur bergerak. Dan beberapa hari lagi, kebenaran itu akan meledak di depan semua orang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketenangan yang justru terasa menakutkan. Raffi berusaha bersikap biasa, tapi setiap langkahnya terdengar ragu. Setiap tatapannya cepat berpaling. Setiap hembusan napasnya seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Sementara itu, undangan digital yang kubuat sudah selesai dan tersimpan rapi di ponselku. Aku belum mengirimkannya. Belum. Tapi waktu untuk menekan tombol kirim semakin dekat. Setiap pagi, saat aku merapikan jilbab di depan cermin, aku melihat sesuatu yang baru pada diriku. Sorot mata yang tidak lagi merunduk. Rahang yang lebih tegas. Cara bernapas yang lebih yakin. Seolah seluruh badai yang datang sebelumnya justru menegakkan tulang-tulangku. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyeduh teh hangat. Raffi keluar dari kamar, masih dengan wajah yang lelah. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda di dirinya. Sorot yang gelap, dalam, dan terasa berat. Alia, katanya pelan. Kita harus bicara. Sekarang. Aku menatapnya tanpa terburu-buru. Silakan. Dia duduk di sofa berhadapan denganku. Tangan-tangan itu saling menggenggam, seolah ia sedang mempersiapkan diri menjalani hukuman. Alia, 2 hari ini aku nggak tenang. Setiap jam aku takut kamu pergi. Setiap malam aku takut kamu beneran undang semua orang. Setiap kali kamu diam, aku takut kamu sudah nggak butuh aku lagi. Aku tidak berkata apa-apa. Biarkan dia mengeluarkan semua yang harus keluar. Raffi menatapku dengan mata merah. Bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang terus menumpuk. Alia, kamu bikin aku lihat sesuatu yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Kamu berubah. Tapi bukan jadi lebih keras. Kamu berubah jadi seseorang yang aku takut kehilangan. Dadaku terasa perih, tapi tidak membuatku goyah. Raffi melanjutkan. Alia, kemarin aku bilang aku nggak siap ngomong sama keluarga. Itu bohong. Kebenarannya, aku takut kalau aku jujur, mereka akan lihat aku kecil, lemah.
Tidak berguna. Aku menatapnya dalam. Raffi, kamu tidak kecil karena kamu kehilangan pekerjaan. Kamu kecil karena kamu bersembunyi. Raffi mengusap wajahnya, menahan desahan panjang. Aku tahu. Dan aku muak sama diriku sendiri. Alia, aku terkejut. Hanya sebentar. Kemudian tenang kembali. Dia menatapku. Suaranya serak. Alia, apa kamu masih mau aku di samping kamu saat acara itu nanti? Pertanyaan itu begitu rawan. Begitu rapuh. Begitu jujur. Aku menghela napas pelan. Raffi, jawabannya bukan ada atau tidak. Jawabannya, apakah kamu berani berdiri sebagai laki-laki yang jujur? Ia terdiam. Lama. Dan saat ia mengangkat wajahnya, aku melihat sebuah keputusan mulai muncul di matanya. Masih samar. Masih bergetar. Tapi ada. Siang harinya, saat aku di kantor, ponselku bergetar. Notifikasi dari grup keluarga suami muncul. Pesan baru dari Bu Ratna. Singkat, tapi tajam. Keluarga diminta kumpul di rumah hari Minggu. Ada yang mau ibu sampaikan. Dadaku menegang. Aku tahu betul apa maksudnya. Bu Ratna ingin mengambil alih kendali. Ia ingin memastikan keluarganya tidak dikagetkan olehku terlebih dahulu. Ia ingin memutar cerita sebelum kebenaran sampai ke telinga seluruh keluarga. Aku membaca ulang pesan itu. Tidak ada sebutan namaku. Tidak ada ajakan padaku. Tidak ada niat baik sedikit pun. Lalu muncul pesan lain. Dina. Mbak, ini pasti soal kamu. Ibu mau kumpul sebelum kamu undang kami semua. Lalu pesan ketiga. Dari kakak iparku. Maya. Alia. Hati-hati ya. Ibu lagi nggak stabil. Aku menutup layar ponsel. Tidak panik. Tidak takut. Justru, sesuatu menguat dalam diriku. Kalau Bu Ratna ingin bicara dulu, silakan. Tapi dia tidak akan bisa membalikkan kebenaran. Karena kali ini aku tidak diam. Sore hari, ketika pulang kerja, aku melihat Raffi duduk di teras rumah kontrakan. Ia jarang berada di sana. Biasanya ia lebih suka menunggu di dalam. Tapi kali ini, ia seperti sedang menunggu keputusan hidupnya. Begitu aku datang, ia berdiri. Alia, ibu mau kumpul keluarga hari Minggu. Aku tahu kamu baca. Apa kamu mau datang? Aku menatap matanya. Tidak. Raffi terkejut. Tidak. Kenapa? Karena itu bukan untukku. Itu untuk mempersiapkan mereka, agar menolak datang ke acara kita. Raffi menelan ludah. Alia, mungkin ibu cuma ingin jelasin sesuatu. Aku tersenyum kecil. Pahit. Raffi, ibu tidak pernah mau menjelaskan apa-apa. Ibu hanya mau bercerita dari sudutnya sendiri. Raffi menatap tanah, tampak bingung. Terus, aku harus bagaimana? Aku mendekat, lalu berkata pelan. Datanglah. Dengarkan. Dan putuskan sendiri apakah kamu mau terus hidup dalam kendali mereka, atau berdiri sebagai bagian dari keluargamu sendiri. Pandangan Raffi terangkat perlahan. Bergetar. Takut. Namun ada sinar yang mulai tumbuh di sana. Alia, kalau aku jujur, semuanya berubah. Aku membalas tatapannya. Kalau kamu tidak jujur, yang berubah adalah aku. Raffi. Ia terdiam. Maksudnya jelas, tersirat, tapi terang. Jika dia tidak berdiri di sampingku, maka ia akan melihat punggungku menjauh. Malam itu, setelah semua lampu dipadamkan, aku duduk sendiri di ruang tamu. Hanya lampu kecil di dekat rak buku yang menyala. Di pangkuanku, ponsel terbuka. Undangan sudah siap dikirim. Aku hanya perlu menyentuh satu tombol. Tapi aku menunggu. Bukan karena ragu. Tapi karena aku ingin memberi Raffi kesempatan terakhir untuk berdiri sebagai suami. Sebagai laki-laki. Besok adalah pertemuan keluarga versi Bu Ratna. Dan besok akan menjadi penentu arah pernikahan ini.
Aku memejamkan mata dan berbisik pada diriku sendiri. Alia, bersiaplah. Karena badai itu sudah sangat dekat. Dan kamu adalah pusatnya. Hari Minggu datang dengan udara yang aneh. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tapi membawa rasa gelisah yang merayap pelan ke dalam rumah kontrakan kami. Raffi berdiri lama di depan lemari, memilih baju seperti seseorang yang akan menghadiri sidang terakhir hidupnya. Sementara aku duduk di ruang tamu, menyeduh teh tanpa suara. Alia, katanya lirih. Aku berangkat duluan. Aku mengangguk. Baik. Raffi. Dia berdiri di pintu lebih lama dari biasanya. Menatapku. Mengharapkan sesuatu yang bisa menenangkannya. Tapi aku hanya berkata pelan. Raffi, apapun yang terjadi hari ini, ingat siapa dirimu sebenarnya. Dia menunduk, lalu pergi. Dan pintu itu menutup seperti bunyi palu yang memulai sebuah persidangan besar. Bukan persidangan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Rumah ibu mertuaku siang itu penuh. Mobil-mobil terparkir rapat. Tirai rumah tampak tertutup rapat, seolah tidak ingin dunia luar tahu bahwa badai sedang berputar di dalamnya. Raffi berhenti sejenak di depan pagar. Nafasnya naik turun. Namun ketika ia masuk, semua mata langsung menatapnya. Ayahnya duduk bersilang tangan. Wajahnya gelap. Ibu mertuanya mondar-mandir dengan wajah tegang. Kakak iparnya Maya duduk sambil menunduk. Dina, yang kemarin menemuiku, menatap Raffi dengan cemas. Ibu mertuanya langsung membuka mulut tanpa memberikan waktu untuk bernapas. Raffi, duduk. Kita harus bicara soal istrimu itu. Raffi duduk perlahan. Suaranya masih lembut namun berat. Ada apa, Bu? Ibu mertuanya menatapnya tajam. Apa benar Alia beli rumah tanpa bilang sama keluarga? Apa benar dia undang keluarga besar buat pamer? Apa benar dia cicil rumah itu dengan uangnya sendiri? Raffi menelan ludah. Tangannya mengepal di pangkuan. Ayahnya ikut bicara. Suaranya rendah namun menusuk. Kamu laki-laki atau bukan? Raffi? Masa istri lebih dominan daripada kamu? Itu memalukan. Semua tatapan menusuk ke arah Raffi. Mendesak. Menekan. Menunggu ia mengakui atau menyangkal. Ibu mertuanya melanjutkan. Alia itu bikin malu. Dia bikin keluarga kita terlihat bodoh. Dia sengaja usik harga diri kita. Dina menegur pelan. Bu, jangan langsung salahkan Alia. Kita belum tahu semua. Ibu menatapnya tajam. Kamu diam. Dina, kamu terlalu membela dia akhir-akhir ini. Raffi menunduk. Di dalam kepalanya, kata-kataku pasti berputar. Kalau kamu tidak jujur, yang berubah nanti adalah aku. Suaranya akhirnya keluar, pelan namun jelas. Bu, Ayah, ada hal yang harus kalian tahu. Ruangan langsung hening. Mengerikan. Seolah semua oksigen tersedot keluar. Raffi melanjutkan dengan suara yang bergetar. Rumah itu, benar Alia yang cicil. Pakai uangnya sendiri. Ibu mertuanya langsung membentak. Hah? Kamu biarin istrimu yang bayar? Kamu itu laki-laki atau apa? Raffi menahan napas. Alia bayar. Karena aku belum bisa. Aku kehilangan pekerjaan. Semua orang membeku. Begitu sunyi, hingga suara jam dinding terdengar menyiksa. Ayahnya menatapnya tajam. Kamu bilang kerja kamu baik-baik saja. Kamu bohong? Suaranya patah. Iya, Ayah. Aku kehilangan 2 pekerjaan. Dan Alia yang menopang semuanya. Wajah ibu mertuanya berubah merah padam. Alia, cicil rumah. Kamu diam saja? Kamu biarkan ibu menghinanya kemarin? Raffi menutup matanya. Aku salah. Bu, aku harusnya bela dia. Tapi aku takut bilang yang sebenarnya. Takut kalian kecewa. Suara ibu mertuanya pecah. Setengah teriak. Justru sekarang ibu yang lebih kecewa. Bukan pada Alia.
Tapi pada kamu, Raffi. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Ayahnya berdiri. Wajah keras itu penuh amarah namun ada sesuatu yang lain. Kecewa, mungkin. Raffi, kamu bukan jatuh karena kehilangan pekerjaan. Kamu jatuh karena kamu tidak jujur. Raffi gemetar. Keringatnya mulai muncul di dahinya. Tapi ia tidak menyela. Tidak membela diri. Ibu mertuanya menatapnya tajam. Jadi besok-besok apalagi yang mau kamu sembunyikan dari kami? Istri kamu beli rumah. Kamu diam. Istri kamu dihina. Kamu diam. Kalau bukan karena undangan itu, ibu nggak akan tahu apa-apa. Raffi menunduk sangat dalam. Bu, aku malu. Aku takut. Tapi aku salah. Alia selama ini menolong aku. Dan aku membiarkan dia dihina. Dina yang dari tadi diam, akhirnya bersuara pelan. Bu, sudah. Jangan tambah keras. Raffi sudah ngaku. Tapi ibu mertuanya tidak berhenti. Dia berdiri tepat di depan Raffi dan berkata dengan nada paling tajam yang pernah ia gunakan. Mulai hari ini, kamu harus tebus semua kesalahanmu. Termasuk berdiri di samping istrimu. Atau kamu akan kehilangan dia. Raffi menatap ibunya dengan wajah syok. Bu, maksud ibu. Ibu mertuanya menghela napas panjang. Lelah. Meregangkan pundaknya. Alia itu punya harga diri. Lebih dari yang kamu kira. Dan ibu lihat sekarang. Dia bukan perempuan sembarangan. Semua orang terdiam. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Ibu mertuanya melanjutkan. Kalau dia undang keluarga besar, kita datang. Maya menatap ibunya dengan kaget. Bu, serius? Ibu mengangguk pelan namun tegas. Kita datang. Dan kita lihat rumah yang dia bangun. Dengan tangannya sendiri. Raffi menutup wajahnya. Bukan karena takut. Bukan karena marah. Tapi karena semua beban yang ia sembunyikan. Akhirnya runtuh. Ayahnya menepuk bahu Raffi. Laki-laki tidak jatuh karena gagal. Tapi karena bohong. Sekarang berdirilah. Perbaiki semua. Pukul 4 sore. Pintu kontrakan terbuka. Raffi masuk. Tapi kali ini, wajahnya bukan lagi wajah seseorang yang bersembunyi. Alia, katanya dengan suara berat. Aku sudah jujur pada mereka. Aku menutup buku yang sedang kubaca. Lalu bertanya pelan. Dan? Raffi menelan ludah. Mereka akan datang. Semua. Ibu. Ayah. Semuanya. Aku menahan senyum yang hampir muncul. Lalu Raffi berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Alia. Terima kasih sudah paksa aku lihat diriku sendiri. Kalau bukan karena kamu. Aku mungkin akan terus jadi pengecut. Aku menatapnya lama. Lalu menjawab. Ini baru permulaannya. Raffi. Yang berat belum datang. Raffi mengangguk. Aku tahu. Dan kali ini, aku siap berdiri di samping kamu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku melihat laki-laki yang benar-benar ingin berubah. Hari Senin pagi datang tanpa suara. Seolah dunia tahu bahwa hari ini adalah titik yang tidak bisa kumundurkan lagi. Cahaya matahari masuk tipis melalui sela gorden. Aku membuka mata dengan dada yang berdebar sangat pelan. Bukan karena gugup, tetapi karena sebuah keputusan besar sudah menunggu di ujung jari. Aku duduk di tepi tempat tidur. Ponselku tergeletak di meja kecil. Layarnya mati namun rasanya seperti bola panas yang menyimpan ledakan di dalamnya. Hari ini, aku akan mengirimkan undangan itu. Tidak ada alasan untuk menunda lagi. Raffi keluar dari kamar mandi, masih mengusap rambutnya dengan handuk. Saat matanya bertemu denganku, ada ketegangan yang ia sembunyikan. Bukan tentang undanganku, tapi karena ia tahu, setelah hari keluarga kemarin, ia sudah tidak punya ruang untuk mundur. Pagi, Raffi, ucapku datar tapi tidak dingin. Pagi, Alia. Suaranya tenang, tapi aku tahu,
Ketenangan itu dibangun dari sesuatu yang berat. Kami sarapan dalam keheningan yang bukan lagi menyakitkan. Justru, hening itu terasa seperti jembatan baru yang belum selesai dibangun. Raffi beberapa kali ingin bicara, tapi selalu menahan diri. Aku memberinya ruang. Ia butuh waktu untuk memahami versi dirinya yang baru. Sebelum aku berangkat kerja, ia memegang lenganku. Alia. Aku menoleh. Ya. Terima kasih. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Terima kasih karena kamu tetap di sini. Aku menatapnya lama, lalu berkata perlahan. Aku tetap di sini bukan karena kamu belum sempurna. Aku tetap di sini karena aku ingin kita berubah bersama. Raffi menunduk, dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku melihat sesuatu yang tulus mengalir keluar dari dirinya. Di kantor, aku duduk di meja sambil membuka ponsel. Undangan digital terpampang jelas di layar. Mataku membaca ulang setiap katanya, memastikan semuanya sesuai. Acara syukuran rumah baru. Tuan rumah, Alia. Lokasi dan tanggal lengkap. Dress kode sopan. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada sindiran. Tidak ada kalimat yang menunjukkan siapa membayar apa. Hanya kebenaran. Kebenaran bahwa rumah itu berdiri. Dan bahwa aku adalah tuan rumahnya. Aku membuka daftar kontak. Nama-nama mulai terlihat. Keluarga besar Raffi. Keluargaku. Beberapa tetangga dekat rumah ibu. Dan tentu, agen properti. Jari telunjukku menyentuh layar. Sekali sentuh, dan semuanya akan bergerak. Aku menarik napas panjang. Menutup mata. Dan dalam gelap di balik kelopak mataku, aku melihat kembali semua momen pahit. Tawa ibu mertua. Diamnya Raffi. Tatapan merendahkan keluarga. Malam-malam aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku membuka mata. Dan menekan tombol kirim. Seketika. Undangan terkirim. Muncul di layar. Tidak ada ledakan. Tidak ada suara dramatis. Tapi dadaku. Dadaku terasa seperti baru saja melepas rantai yang telah membelenggunya bertahun-tahun. Tak sampai 5 menit kemudian, reaksinya mulai bermunculan. Ponselku bergetar berkali-kali. Maya. Alia. Aku lihat undangannya. Aku akan datang. Kalau butuh bantu apa-apa, bilang ya. Aku tersenyum kecil. Maya bukan orang yang hangat. Tapi ia juga bukan orang jahat. Ia hanya hidup terlalu lama di bawah bayangan ibunya. Kemudian pesan dari Dina masuk. Dina. Mbak. Aku bangga sama kamu. Aku akan datang paling awal. I love you. Mbak. Jangan takut. Aku membalas dengan singkat tapi tulus. Terima kasih. Dina. Lalu pesan lain muncul. Dari nomor ibu mertua. Jantungku bergetar. Bukan takut. Hanya menunggu apa yang akan keluar darinya. Bu Ratna. Alia. Ibu menerima undanganmu. Ibu dan keluarga akan datang. Dan ibu ingin bicara sama kamu hari itu. Pesannya berhenti di situ. Tapi bayangannya terasa panjang. Aku membacanya berkali-kali. Lalu menyimpan ponsel tanpa membalas. Karena aku tahu. Kalimat itu bukan ancaman. Itu adalah tanda bahwa untuk pertama kalinya. Dia harus menghadapi sesuatu yang bukan dalam kendalinya. Aku menghela napas. Kembali bekerja. Tapi hanya beberapa menit berlalu. Pesan dari Raffi masuk. Raffi. Alia. Aku lihat undangannya sudah dikirim. Malam ini, boleh kita bicara sebentar? Aku mau bilang sesuatu yang penting. Aku memandang layar itu lama. Jantungku bergerak aneh. Ada sesuatu dalam kata-katanya. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku hanya membalas singkat. Baik. Malam itu, aku pulang lebih awal. Cuaca mendung. Angin dingin menyusup ke sela-sela jaketku. Lampu rumah kontrakan menyala dari jendela. Lebih terang dari biasanya.
Aku membuka pintu. Dan Raffi sudah berdiri di tengah ruangan. Wajahnya serius. Sangat serius. Alia, aku mau bicara. Tolong dengarkan sampai selesai. Aku mengangguk. Dan duduk di sofa. Raffi duduk di depanku. Napasnya bergetar. Tapi sorot matanya teguh. Sorot seseorang yang akhirnya siap menghadapi diri sendiri. Alia, aku sudah pikirkan semuanya. Tentang rumah itu. Tentang keluargaku. Tentang kamu. Ia menarik napas. Panjang. Lalu berkata, aku sudah putuskan sesuatu. Keputusan besar. Aku terpaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Raffi melanjutkan. Di acara itu nanti, aku tidak hanya akan bicara jujur. Ia menatapku dalam-dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Aku akan lakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Langit di luar bergemuruh pelan. Dan kata-kata Raffi menggantung di udara seperti petir yang belum menyambar. Sesuatu yang akan membuat keluarga kita berubah selamanya. Dadaku mengencang. Suhu ruangan terasa turun. Alia, apapun reaksimu nanti, aku harap kamu tidak pergi. Hening panjang menyelimuti kami. Sampai aku hanya mampu berkata satu hal. Raffi, apa yang akan kamu lakukan? Raffi menunduk. Tersenyum kecil namun getir. Aku akan tunjukkan pada semua orang. Siapa dirimu sebenarnya. Dan siapa diriku. Tanpa topeng. Aku merasakan tubuhku gemetar. Tidak tahu apakah ini pertanda baik. Atau pertanda bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Hari acara itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu, udara terasa berat. Seperti langit pun ikut menahan napas. Rumah baru itu berdiri di hadapanku dengan megahnya. Belum sepenuhnya terisi perabot. Tapi dinding-dindingnya seakan memancarkan kekuatan baru. Rumah yang kubangun dari tabunganku sendiri. Rumah yang kubayar dengan kerja keras, air mata, dan kesabaran yang nyaris habis. Rumah yang menjadi saksi bahwa aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Aku berdiri di ruang tamu yang luas, menata meja kecil tempat minuman dan hidangan sederhana. Pikiranku tenang, tapi dadaku berdebar. Bukan takut, hanya menunggu. Pukul 10:15, mobil pertama berhenti di depan rumah. Itu Dina. Ia turun sambil tersenyum, memelukku erat. Mbak Alia, aku bangga banget sama kamu. Aku tersenyum. Terima kasih sudah datang paling awal. Tak lama, Maya menyusul. Kemudian beberapa paman, bibi, dan sepupu dari keluarga besar. Mereka masuk dengan wajah campuran antara kagum dan canggung. Rumahnya besar ya, Alia. Masya Allah. Kamu beli ini sendiri? Bagus banget. Aku hanya tersenyum. Tidak sombong. Tidak berlebihan. Aku hanya berdiri di rumahku, yang sah ku beli dengan hasil tanganku. Tapi suasana mulai berubah ketika dua mobil hitam masuk hampir bersamaan. Ibu dan ayah mertua turun dari mobil. Bu Ratna berdiri mematung di depan pagar. Wajahnya kaku. Sorot matanya mencari sesuatu. Mencari keberanian. Mungkin. Atau mencari alasan untuk tetap merasa benar. Ayah mertuaku bersikap lebih tenang. Tapi langkahnya berat. Raffi turun dari mobil kedua. Dan ketika matanya bertemu mataku, aku melihat sesuatu yang baru dalam dirinya. Ketenangan. Kesadaran. Keputusan. Dia berjalan mendekat. Berdiri di sampingku tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara kami. Bu Ratna menatap kami berdua. Alia, rumah ini, benar kamu yang beli? Aku menatap matanya langsung. Iya, Bu. Benar. Ada detik panjang saat dunia seolah berhenti. Semua keluarga memperhatikan. Tidak ada yang berani bersuara. Bu Ratna membuka mulut, tapi Raffi mengangkat tangan pelan. Menahannya. Bu, biar aku yang bicara.
Ruangan itu seketika membeku. Ayah mertuaku menatapnya serius. Bu Ratna terkejut setengah mati. Raffi menatap semua orang, lalu bersuara pelan namun sangat jelas. Aku sudah terlalu lama berbohong. Pada kalian, pada Alia, pada diriku sendiri. Tidak ada satupun suara lain yang masuk. Hanya suara Raffi yang menggema di dinding rumah baruku. Aku kehilangan pekerjaan 2 kali. Aku malu. Aku tidak berani bilang. Dan Alia, dia yang menyelamatkan aku. Bulir emosi menyempitkan tenggorokanku. Tapi aku tetap diam. Ini waktunya Raffi bicara. Alia bayar cicilan rumah ini sendirian. Dia kerja keras. Sementara aku bersembunyi di balik diam. Beberapa tamu terkejut. Ada yang menarik napas keras. Ada yang menunduk. Raffi melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Dan kemarin, aku biarkan dia dihina. Aku lihat dia dijatuhkan. Tapi aku tetap diam. Karena aku takut orang tahu siapa aku sebenarnya. Ia menoleh padaku. Air matanya hampir jatuh. Alia, maafkan aku. Aku menahan napas. Tidak bergerak. Tidak menyela. Raffi lalu kembali menatap keluarganya. Kalau hari ini kalian datang untuk cari alasan membenci Alia, kalian tidak akan menemukannya. Alia bukan perempuan yang kalian kira. Dia lebih kuat dari siapapun yang pernah aku temui. Dan hari ini, aku berdiri di sampingnya. Sebagai suaminya. Sebagai laki-laki yang akhirnya jujur. Hening panjang. Menekan. Mengguncang. Bu Ratna menatap Raffi dengan air mata yang akhirnya jatuh. Jarang sekali aku melihatnya sesedih itu. Raffi, kenapa kamu nggak bilang? Kami keluarga kamu. Raffi menunduk. Karena aku takut. Bu, takut dibilang gagal. Takut kalian kecewa. Bu Ratna menggeleng. Wajahnya melemah. Ibu marah sama kamu. Tapi bukan karena kamu gagal. Ibu marah karena kamu biarkan Alia menanggung semuanya sendirian. Kemudian, dia menatapku. Alia, ibu minta maaf. Dari hati paling dalam. Ruangan itu bergerak. Semua keluarga menatap kami. Beberapa bahkan tampak tersentuh. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Bu Ratna mengusap matanya. Suaranya parau. Kamu perempuan kuat. Dan ibu, salah menilai kamu selama ini. Ayah mertua mendekat, menepuk bahu Raffi. Setiap laki-laki jatuh. Nak, yang penting, kamu bangkit dengan benar. Maya berjalan mendekat dan memelukku. Alia, maaf ya. Kami juga ikut ketawa waktu itu. Ternyata, kami nggak tahu apa-apa. Dina langsung memelukku kuat-kuat. Bak, aku ada di pihakmu dari hari itu. Sumpah aku bangga banget. Untuk pertama kalinya. Rumah itu dipenuhi kehangatan yang tidak pernah kutemukan sebelumnya di keluarga mereka. Acara berjalan damai. Semua melihat-lihat rumah. Beberapa bahkan bertanya penuh kagum. Ada tawa. Ada percakapan. Ada perbaikan yang mulai terbentuk. Pelan tapi nyata. Dan saat sore mulai turun, Raffi menarik tanganku keluar rumah. Kami berdiri di depan teras yang masih kosong. Alia, katanya pelan. Aku menoleh. Kalau kamu mau, kita bangun hidup baru di sini. Tanpa kebohongan. Tanpa rasa takut. Tanpa aku sembunyi dari kamu lagi. Aku menatapnya lama. Beberapa bulan lalu, mungkin aku tidak percaya janji seperti itu. Tapi hari ini, sesuatu pada dirinya berubah sungguh-sungguh. Alia, aku ingin jadi laki-laki yang kamu banggakan. Bukan laki-laki yang kamu lindungi sendirian. Aku tersenyum kecil. Tenang. Dewasa. Raffi, kita bukan saling melindungi. Kita seharusnya saling menemani. Dia memegang tanganku. Hang. Penuh janji. Mulai hari ini,
Aku akan berjalan di sampingmu, bukan di belakangmu, bukan di depanmu, di sampingmu. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatiku merasa pulang. Pulang ke tempat yang aku bangun sendiri. Pulang ke kehidupan baru. Tanpa ketakutan. Tanpa rasa rendah diri. Tanpa kebohongan. Rumah ini bukan akhir dari perjalanan. Rumah ini adalah permulaan. Dan begitulah. Kisah ini berakhir bukan dengan perpisahan. Bukan dengan luka yang tidak sembuh. Bukan dengan dendam. Tapi dengan kebenaran. Yang akhirnya menemukan tempatnya. Kebenaran. Yang mengubah dua hati. Kebenaran. Yang mendewasakan sebuah keluarga. Kebenaran. Yang membuatku mengerti siapa sebenarnya diriku. Alia. Perempuan yang dulu dihina. Sekarang menjadi perempuan yang berdiri tegak. Dengan keberanian yang tidak bisa lagi dicabut dari hidupnya. Dan badai. Yang selama ini kutakuti. Ternyata bukan untuk menghancurkanku. Badai itu datang. Untuk membersihkan jalan hidupku. Agar aku bisa melihat masa depanku lebih jelas. Tamat.